Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sadam Ferdiansyah. Pada video kali ini saya akan membuat simulasi atau skenario mengenai order to cash. Di mana order to cash sendiri adalah suatu siklus proses bisnis yang mencakup semua kegiatan yang terkait dengan pemenuhan pesanan pelanggan hingga penerimaan pembayaran atas produk atau layanan yang disediakan. Siklus O2C atau O2C atau Order to Cash melibatkan berbagai departemen dan tahapan, mulai dari penerimaan pesanan hingga akhirnya penerimaan pembayaran. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam siklus Order to Cash, yaitu ada penerima pesanan atau order entry, verifikasi ketersediaan barang atau order fulfillment, kemudian pengiriman barang atau shipping, kemudian ada fakturasi atau invoicing, kemudian ada penerimaan pembayaran atau payment receipt, kemudian penanganan pengembalian dan keluhan atau returns and complaints handling, kemudian manajemen risiko kredit atau credit management, dan terakhir ada pelaporan dan analisis atau reporting and analysis. Siklus order to cash mencakup koordinasi antara departemen penjualan, persediaan, keuangan, dan pelanggan. Dengan pengelolaan yang baik dalam setiap tahapan, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan kepuasan pelanggan serta likuiditas keuangan yang optimal. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan order to cash. Kita mulai saja ke videonya. Baik, di sini sudah ada skenario order to cash dari kelompok 1 di mana PT GSG Manufacturing sedang membutuhkan pasokan mobil mainan untuk kegiatan gathering tahunan yang ingin dilaksanakan sehingga melakukan pemesanan ke PT Kita Manufacturing sebagai produsen mainan yang terkemuka di Indonesia, di mana expiration-nya itu 15 Januari 2024, kemudian payment terms-nya yaitu immediate payment dengan produk yaitu finish good 001 mobil mainan dengan quantity 500 mainan. Nah, setelah itu bagian sales akan membuat quotation surat penawaran harga kepada PT GSG Manufacturing. Quotation tersebut berisikan data-data di atas yaitu data mobil mainan dengan kuantitas 500 pieces. Setelah quotation dikirim ke PT GSG Manufacturing, kemudian GSG Manufacturing akan merespon dan apabila disetujui, maka sales akan membuat sales order. Selanjutnya, setelah memeriksa kesediaan stok barang, bagian warehouse PT Kita Manufacturing akan mengirimkan atau deliver produk ke customer. Nah, beberapa hari kemudian karena barang sudah diterima oleh customer, maka bagian finance and accounting PT Kita Manufacturing akan mengirimkan tagihan atau customer invoice ke PT Manufacturing dalam bentuk regular invoice. Sesuai dengan term of payment, and accounting PT Kita Manufacturing akan menerima uang pembayaran atau cash in dari PT GSG Manufacturing dan mengonfirmasinya. Nah, di sini saya sudah membuat 3 user, yaitu ada Sadam Sales, Intan Accounting, dan Anis Inventory. Di sini saya juga menggunakan dua website atau dua mesin mencari, yaitu dengan Google Chrome menggunakan incognito yaitu untuk Sadam Sales, dan kemudian menggunakan internet browser itu untuk Intan Accounting, dan yang terakhir yang menggunakan in private atau menggunakan internet private itu untuk Anis Warehouse. Mari kita mulai saja skenario-nya. Nah, di sini juga kita bisa melihat untuk akun-akunnya. Di sini saya sudah membuat beberapa akun, yaitu akun atas nama Anis, Intan, dan Sadam sebagai Anis sebagai warehouse, Intan sebagai accounting, dan Sadam sebagai sales. Akun-akun di bawah ini akan memiliki perannya masing-masing. Nah, sekarang saya sudah masuk ke akun Sadam Sales. Di sini kita masuk ke dalam modul salesnya. Nah, di sini kita buat new quotation. Dengan customer PT GSG seperti ini. Expiration-nya kita sesuaikan yaitu di tanggal 15 Januari 2024, dimana payment terms-nya itu adalah immediate payment seperti ini. Nah, produknya adalah
mobil mainan. Nah, ini mobil mainan dengan deskripsi sekian, kemudian dengan kuantitas sebanyak 500 unit dan unit price sebesar 97.000. Di sini sebenarnya kita bisa melakukan pengecekan untuk forecast. Nah, di sini kuantitinya ada sebanyak 300 on hand, sehingga sebenarnya kurang. Berarti kita bisa berubah di skenario, misalkan kita buat di 200 saja, kemudian harganya tetap 97.000 seperti ini. Nah, coba kita akan ubah quotation-nya. Oke, quotation-nya jadi 200 unit. 200 unit, kita akan coba cek kembali forecast-nya. Forecast-nya ini on-hand-nya 300, sehingga tidak ada masalah jika ada pemesanan. Kita kembali lagi ke sini. Nah, jika sudah dirasa benar semuanya, maka kita akan melakukan send by email. Kita melakukan confirm. Nah, seperti ini. Kemudian kita mungkin send by email. Nah, di sini masih ada user error, unable to find WKH TML to PDF on the system, the PDF cannot be created. Berarti di kelompok kami atau di kelompok satu ini masih ada kekurangan dalam pembuatan untuk membuat email atau PDF-nya, seperti itu. Nah, seharusnya kalau misalnya kita bisa melakukan send by email, ini quotation akan berubah menjadi quotation send, kemudian baru berubah menjadi sales order. Namun di sini karena ada kekurangan dari tim atau dari kelompok satu, di mana belum bisa dibuatnya send by email ini atau fitur send by email di database kami, maka langsung berubah menjadi sales order. Lalu setelah itu akan dicek di warehouse. Nah, kemudian di sini saya sudah membuat berubah menjadi Anis warehouse. Nah, di sini kita masuk ke modul inventory atau modul warehouse. Kemudian kita masuk ke delivery order. Nah, di sini delivery order di mana ada warehouse out dari 002, yaitu di hari ini untuk PT GSG. Kita masuk seperti ini. Kita cek apakah sudah benar 200 yang diterima. Maka kalau misalnya sudah 200 yang diterima, kita tulis 200 di sini. Kalau sudah, kita klik validate seperti ini. Maka akan berubah menjadi ready dan done, statusnya dirubah oleh Anis di sini. Di sini sudah done untuk pengantaran ke PT GSG dari warehouse. Nah, setelah kita melakukan validate tadi, di mana statusnya sudah done, kita melakukan pengecekan lagi ke sales. Di sini kita coba untuk refresh terlebih dahulu. Nah, di sini WH out ini sudah berubah menjadi quotation, sudah berubah menjadi warehouse out di 0002 dan sudah done statusnya. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengecekan untuk ke accounting untuk melakukan pembayaran. Nah, sebelum kita beralih ke accounting, kita akan membuat atau kita akan buat invoice. Nah, di sini regular invoice, karena kita tidak ada DP atau tidak ada down payment-nya. Kita create and view invoice. Nah, ini adalah invoice 2024-0001 untuk mobil mainan sebanyak 200 unit dengan total harga sebesar Rp19.400.000 dengan payment terms-nya yaitu immediate payment. Kemudian kita akan lakukan confirm jika semua sudah sesuai. Nah, di sini sudah posted untuk invoice-nya.
Sebenarnya kita bisa melakukan send and print, namun kembali lagi di tim kelompok 1 untuk pembuatan PDF ini masih belum berfungsi dengan baik. Ya, di sini saya sudah masuk ke akun Intan Accounting. Di sini kita akan masuk ke modul accountingnya, teman-teman. Kita masuk. Nah, di sini kita setelah itu masuk ke invoice, di mana ada customer invoice di sini. Nah, customer invoice ini kita bisa cek masih not paid dan statusnya sudah posted tadi ya. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan send and print juga dengan akun accounting ini, namun kembali, nah ini sudah bisa kita buat, save saja misalkan. Nah, ini unable to find WKH HTML to PDF on the system, the PDF cannot be created. Jadi memang masih ada error di database kami. Tapi kalau misalnya sekiranya seperti itu prosesnya, namun di sini kita anggap saja kita sudah menerima pembayaran dari PT GSG dengan mengklik register payment dengan menggunakan bank, payment methodnya juga manual. Dengan totalnya itu 19.400.000, di sini kita tulis 19.400.000. Nah, kita tinggal klik create payment. Nah, di sini ada error lagi, yaitu unable to send message, please configure the sender's email address. Mungkin di sini maksudnya adalah untuk customernya ini mungkin harus dirubah menjadi Intan Accounting seperti itu. Mungkin masih ada kesalahan dari apa yang saya lakukan juga, bisa dikoreksi oleh teman-teman nanti di kolom komentar seperti itu. Namun untuk proses cara menggunakan Odoo 16.0 dengan simulasi order to cash adalah seperti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika masih banyak kesalahan dari database yang sudah saya buat dengan kelompok saya. Baik, sekian video untuk simulasi order to cash yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika masih banyak kesalahan karena kami tim dari kelompok 1 mungkin masih awam juga di bidang ERP atau di bidang Odoo ini. Mohon koreksinya untuk Pak Agung di kolom komentar. Saya Muhammad Sada Ferdiansyah dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.